Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Hijaati, NIM 9114-267, jurusan S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi video kali ini khusus saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, adapun topik yang akan saya bahas atau materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen sendiri ini merupakan proses pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, pengarahan dan lain-lain dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan informasi dalam satu organisasi atau perusahaan adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian kita masuk pada tujuan sistem informasi manajemen, terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Kita masuk pada karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, dalam asosiasi terdapat segmen yang tidak umum sebagai administrator SIM, organisasi pelatihan. Kemudian kerangka data eksekutif atau MIS adalah hubungan antara bagian-bagian asosiasi melalui satu bagian dari MIS. Kemudian kerangka data eksekutif sebagian besar merupakan ukuran yang mencakup antara lain bermacam-macam informasi, penanganan informasi, penimbunan informasi, serta pemulihan informasi dan penyebaran data secara tegas dan cepat. Kemudian yang terakhir, kerangka data dewan berarti menjamin bahwa agen dapat menyelesaikan kewajiban mereka dengan tepat dan benar. Kita masuk pada bagian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. SIMA ini lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Adapun proses manajemen manufaktur terbagi menjadi 5. Yang pertama, input, proses, produksi, kualitas, serta biaya. Kita masuk pada bagian e-bisnis. E-bisnis diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu atau pihak-pihak terkait dan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor pemerintah, serta media massa, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internalnya. Adapun manfaat e-bisnis bagi perusahaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, produk dapat dipasarkan secara luas, menekan biaya promosi. Yang ketiga, menekan biaya persediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai bertipe pool. Kemudian menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis. Kita masuk pada hambatan dalam penyerapan e-bisnis. Terdapat 4 poin. Yang pertama, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, investasi yang besar terutama dalam hal alih teknologi. Kemudian yang ketiga, perlunya pelatihan atau training kepada karyawan. Yang keempat, dibutuhkan tenaga teknisi untuk perawatan. Kita masuk pada bagian e-office, electronic office atau e-office yang sering juga diistilahkan dengan otomatisasi perkantoran. Ini otomatisasi dalam perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan servis dalam perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi. Adapun tujuan implementasi e-office yang pertama itu memodernisasi birokrasi BKN yang antisipatif dan proaktif. Kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK
untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya nilai dan perilaku kerja yang positif, penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme, dan kontrol kerja yang efektif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan mutu layanan administrasi. Konsep e-office yang diterapkan dianalisa berdasarkan ketersediaan data dan informasi. Yang terakhir, kita masuk pada poin manfaat. Manfaat yang akan kita dapatkan dari pengembangan aplikasi e-office ini adalah memudahkan pengelolaan tugas dari setiap surat yang masuk serta pengelolaan sasaran kerja pegawai tiap bulannya. Itulah video presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pasangan suami adalah istri, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.